Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati rahimakumullah, jamaah kopi ngaji. Sama-sama ngaji dan sama-sama ngopi. Jangan saya saja yang ngaji, Bapak Ibu ngopi. Pada kesempatan hari ini saya khususnya diberikan amanah untuk sedikit mendiskusikan tentang apa yang sering kita lakukan, bahkan dalam keseharian kita mayoritas aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian itu adalah kita berkomunikasi, baik berkomunikasi secara lisan maupun berkomunikasi secara non-lisan, baik tulisan termasuk juga di dalamnya adalah menggunakan isyarat. Jadi komunikasi itu juga, lirikan mata itu juga komunikasi. Lirikan mata komunikasi. Atau bahkan ketika seseorang wanita yang didatangi untuk dilamar, ketika disampaikan saya ingin menikahimu, ketika wanita itu diam saja, itu adalah bagian dari komunikasi. Artinya menunjukkan bahwa dia setuju. Setuju nggak, Bu? Bahkan disebutkan lebih dari 75% aktivitas kita dalam keseharian itu adalah aktivitas yang berkomunikasi. Maka dalam tema kita, terjadinya miskomunikasi memang kalau dalam tema Ustadz Zakir menyampaikan kepada saya hal yang bisa jadi sepele, tapi sebetulnya saya nggak mau menyebut ini sebuah tindakan yang sepele, aktivitas yang sepele. Justru bernilai sepele tapi bisa jadi akan berakibat fatal, bahkan bisa jadi juga meninggalkan bahkan bisa jadi juga memakan nyawa, bisa jadi gara-gara miskomunikasi. Belum lama saya dikirimin istri saya itu terjadi pembunuhan, ya kan? Di Gamping itu. Saya tanya-tanya, katanya tetangga juga dosen, informasinya juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat komunikasi dan miskomunikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kita sebagai manusia, makhluk yang disebut sebagai makhluk sosial. Manusia ini adalah lawan dari kata jin. Al-jin itu artinya adalah kan liar, cepat, liar gitu ya. Maka menyendiri. Tapi kalau al-insan itu lawannya artinya adalah jinak. Ya biasanya yang jinak itu kan sukanya ngumpul ya Pak ya. Jarang ayam sendirian di ring road gitu ada Pak. Buatan ya. Ayam ngapain ini sendirian ini di ring road mau nyebrang, nggak mungkin. Tapi biasanya suka berkomunitas, berkumpul seperti kita saat ini. Dan dalam proses perkumpulan itu aktivitasnya adalah aktivitas berkomunikasi, aktivitas berbicara. Bahkan memang itu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam surat Ar-Rahman jelas itu allamahul bayan. Artinya di sini adalah mengajarkan kita untuk al-bayan, pandai berbicara. Bahkan kalau kita rujuk lagi di sebelumnya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memang mengajarkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha gitu kan.
Dikasih tahu itu namanya apa, sehingga kemudian bisa tahu, karena tahu kemudian bisa saling bertukar pengetahuan. Allamahul bayan. Yang dalam Ibnu Ashur disebutkan al-bayan ini tidak saja mencakup ucapan verbal, tapi juga yang berkaitan dengan isyarat. Ya, seperti halnya tadi, kedipan mata, kita mengangguk, kita menggeleng, itu juga bagian dari kita berkomunikasi. Maka jangan salah loh kalau misalnya kita diam dalam proses tadi. Nah, jangan-jangan menduganya setuju kok kayaknya, padahal tidak setuju. Ngomongnya di sini ngangguk-ngangguk, tapi sebetulnya sini geleng-geleng padahal. Nah, ini yang kemudian juga menjadi menarik. Gimana kira-kira? Kalau saya lihat dari matanya sih kayaknya setuju, tapi nggak bisa, sulit. Jadi ada isyarat-isyarat yang itu juga bagian dari allamahul bayan. Dan masing-masing isyarat tadi itu adalah bagian dari produk budaya yang bisa jadi masing-masing berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Terjadi bisa jadi komunikasinya bisa miss antar satu tempat dengan tempat yang lain, satu daerah dengan daerah yang lain. Kan terjadi toh Pak? Oh kalau orang sini tandanya itu, kalau orang sini tandanya itu berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Artinya kemampuan bicara artinya adalah kemampuan berkomunikasi, di mana penelitian membuktikan bahwa hampir 75% ke atas aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah berkomunikasi. Orang kadang-kadang kita baru bangun tidur aja lihat HP, habis lihat HP kemudian sambil jawab mungkin saja ada WA atau pesan dari kerabat kita yang mungkin harus segera dijawab. Nah, ini menunjukkan jadi mayoritas itu. Maka karena mayoritas aktivitas ya kita bisa bilang mustahil ya Islam itu tidak mengatur bagaimana kita berkomunikasi yang baik. Bagaimana komunikasi itu bisa benar-benar sampai. Bagaimana informasi atau pesan yang kita sajikan itu benar-benar bisa sampai dan bisa diterima oleh mitra, tutur atau lawan bicara kita. Pasti dong 75% dari aktivitas kehidupan kita, maka pasti Islam mengatur, nggak mungkin Islam tidak mengatur. Mungkin Islam tidak mengatur. Artinya di sini apa? Maka proses bagaimana kita mengetahui pandangan dan bagaimana Islam mengatur kita untuk berkomunikasi, harapannya nanti kita bisa benar-benar bisa bertukar pikiran, bisa bertukar informasi, bisa sampai kemudian ya terjadinya sebuah kebudayaan dan bahkan juga peradaban yang seperti halnya ya saat ini bisa kita rasakan. Namun sebaliknya dari komunikasi tadi ini juga kalau kita tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, maka bisa jadi juga akan menimbulkan perpecahan, bisa jadi akan menimbulkan permusuhan, bisa jadi akan menimbulkan hal-hal yang bersifat kebencian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya persepsi umumnya memang komunikasi ini dianggap lumrah, alamiah, nggak perlu dipermasalahkan. Seorang cenderung tidak melihat bagaimana kompleksitasnya. Tapi sebetulnya dalam kajiannya, komunikasi yang efektif itu sebenarnya adalah sebuah aktivitas perbuatan yang sulit. Perbuatan yang kompleks, yang harus dilihat unsur-unsurnya. Karena dalam komunikasi itu kan ada kita sebagai komunikator,
ada mitra kita yang sering kita menyebutnya dengan komunikan, lawan kita. Ada pesan yang kita sering menyebutnya isi informasi yang kita sampaikan, termasuk juga di dalamnya adalah mungkin saja ada hal yang berkaitan dengan cara, metode, seperti apa kita menyampaikan pesan tersebut. Karena bisa jadi satu pesan yang sama ketika disampaikan dengan orang satu dengan orang yang lainnya bisa jadi berbeda. Ya Rasul itu ketika ditanya, ya Rasulullah ayu amalin ahabbu ilallah, gitu kan. Dalam satu kesempatan Rasul menyebut yang pertama as-salatu ala waqtiha, gitu ya. Tapi dalam kesempatan yang lain birrul walidain yang pertama gitu. Ada dilihat ini lawan kita siapa ini? Yang nanya kita siapa ini? Atau lawan bicara kita siapa ini? Sehingga pesan yang sama bisa jadi cara dan metode penyampaiannya pun harus berbeda. Jadi kompleks, Pak. Maka benar itu, salamatul insan fi hifzil lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya kita sebagai manusia karena kita mampu menjaga lisan kita. Tapi lisan saat ini tidak saja dalam arti ucapan verbal kita, tapi lisan kita itu adalah komen-komen kita, status-status kita, tweet-tweet kita. Mainan Twitter enggak, Bu? Twitter, enggak ya? Komentar-komentar kita, status-status kita. Nah, ini yang penting. Maka oleh karena itu, pepatah Arab menyebutkan ucapan dan perkataan itu menggambarkan si pembicaranya. Maka ada kajian yang berkaitan dengan komunikator, sebagai seorang pembicara itu gimana? Sebagai seorang yang menyampaikan informasi itu bagaimana? Dan kita sebagai si penerima informasi, kita juga harus tahu bagaimana informasi itu kita terima. Disampaikan oleh siapa ya? Dia itu bagaimana ya? Sehingga tampak. Karena apa yang kita sampaikan itu sebetulnya adalah menggambarkan apa jati diri kita. Kalau dalam pepatah Arab itu aqwalul mar'i mir'atus sakhsiyah, gitu ya. Perkataan seseorang tadi itu adalah cermin dari kepribadiannya. Perkataan seseorang tadi itu adalah cermin dari kepribadiannya. Maka oleh karena itu ya kita harus benar-benar hati-hati. Nah, jadi nggak sepele ini, nggak sepele. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Apalagi mayoritas aktivitas kehidupan kita yang kita lakukan adalah berbicara, berkomunikasi. Nah, maka oleh karena itu kita harus benar-benar punya sikap hati-hati. Harus benar-benar diperhatikan apakah kemudian yang akan kita sampaikan itu benar-benar sebuah informasi yang layak untuk disampaikan atau tidak. Karena tidak semua fakta itu juga bisa kita, meskipun itu fakta, tapi tidak serta-merta bisa kita informasikan. Fakta. Apalagi fitnah. Ya toh? Wah, fitnah, kabar buruk. Wah, otomatis cepat sekali, deras sekali berkembangnya. Maka oleh karena itu, kita pun mau tidak mau sebagai seorang yang menerima informasi, ya mau tidak mau kita harus juga cerdas sebagai seorang yang menerima informasi. Karena kita nggak tahu nih disampaikan dari siapa saja ini. Banyak sekali. Maka mau tidak mau kita harus cerdas. Jangan main sar-ser,
Dikit-dikit share, dikit-dikit share. Harus dicek. Apakah itu fakta atau itu hoax, dusta. Kalau seandainya itu kita sudah cek itu benar-benar fakta, apakah kemudian itu layak kita share atau tidak? Kira-kira kalau saya share dia marah nggak ya? Gitu loh. Kira-kira kalau saya share itu dia kira-kira jadi merendahkan dia nggak ya? Gitu. Meskipun itu fakta. Meskipun itu fakta. Jadi harus benar-benar kita koreksi. Ini benar atau tidak ya? Apalagi itu isu yang berkaitan dengan agama, apalagi isu yang berkaitan dengan akidah, ibadah. Maka harus benar-benar kita konfirmasi terlebih dahulu. Harus konfirmasi terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian kita hanya sebarkan pesan ini ke 30 teman Anda. Maka Anda akan mendapatkan 30 kebaikan. Waduh, tapi temennya cuma 25. Kurang 5, jadi dia tidak. Tapi kalau jamaah ini temennya banyak, tinggal, waduh, gimana ini? Sudah, share sajalah di grup sekalian, sudah banyak sekalian. Akhirnya apa? Wah, itu terus berkembang, yang akan berakibat fatal. Akan mendatangkan hal-hal yang bersifat bisa jadi penyimpangan, bahkan perpecahan, termasuk juga di dalamnya adalah permusuhan. Apalagi sudah masuk kepada ranah-ranah yang berkaitan dengan aktivitas muamalah kita. Wah, luar biasa. Terlebih lagi juga aktivitas muamalah yang secara khusus kita lakukan kaitannya dengan aktivitas kerja kita. Wah, itu bisa jadi sangat mempengaruhi itu. Bahkan informasinya dalam penelitian itu miskomunikasi, kesalahan menerima instruksi itu di atas 70% dalam situasi pekerjaan dan aktivitas keseharian, utamanya adalah dalam kita menerima pekerjaan. Wow. Instruksinya bagaimana, diterimanya bagaimana. Pegawainya lagi nyapu, gitu kan? Terus semuanya dibuka, ini kenapa kok dibuka? Semuanya ini lagi nyapu. Ya nanti kalau udah selesai nyapu tutup ya. Beneran ditutup toko itu. Padahal suruh tutup saja pintunya supaya nggak banyak debu. Banyak sekali. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang ternyata itu dipengaruhi karena penerimaan yang tidak pas. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita sinergikan apa yang dikembangkan dalam komunikasi yang efektif itu. Jadi ada satu teori yang bagaimana kita bisa benar-benar memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan itu benar-benar informasi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Untuk menelitinya dalam aktivitas komunikasi ada kerangka elemen yang disebut dengan speaking. Nah, ini nggak tahu nih agak susah atau agak berat atau enggak ini. Ya nggak apa-apa lah, orang sambil ngopi nggak apa-apa ya Bu ya. Speaking, S-P-E-K-I-N-G, speaking. Ini dikemukakan oleh Delhams. Ya saya rasa Delhams ini juga inspirasinya, nggak tahu ya inspirasinya Quran atau tidak, tapi ternyata ketika diintegrasikan dengan nilai Quran ternyata juga sangat dominan sekali.
Bagaimana ayat-ayat Al-Quran, hadis menyebutkan berbagai macam panduan-panduan kaitannya dengan bagaimana kita berkomunikasi. Yang pertama adalah S. S-nya itu di sini adalah setting. Nah, kita harus pastikan. Setting yang dimaksud di sini adalah latar. Latar di sini adalah waktu dan tempat, ini harus benar-benar kita pastikan. Kapan itu, di mana itu, ini harus benar-benar apapun informasinya, ketika informasi itu disampaikan, kalau harus efektif ketika latarnya jelas. Kapan waktunya, di mana, itu jelas. Bahkan dalam Al-Quran ternyata juga banyak sekali ya menyebutkan berbagai macam informasi, berbagai macam komunikasi yang benar-benar nyata-nyata berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta. Berdasarkan hal-hal yang memang benar-benar terjadi. Diketahui waktunya, diketahui situasinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini harus benar-benar dipastikan. Nanti Bapak Ibu bisa rujuk misalnya dalam surat Al-Imran ayat 35 sampai 36. Di mana ada pengharapan Maryam, ada pengharapan istri Imran gitu ya. Yang secara khusus harapannya itu adalah apa? Menerima dan mendapatkan anak laki-laki, tapi kemudian lahirnya anak perempuan. Dan apa yang disampaikan dan bagaimana dialognya yang disampaikan, dan dialognya pun dialog yang berorientasi pada situasi dan kondisi. Orientasinya pada segi waktu dan orientasinya pada segi tempat. Nanti harus dicek nanti. Nanti kita akan ketemu nanti alurnya. Bagaimana kemudian kita menghindari miskomunikasi tadi. Ya dalam aktivitas kita sehari-hari deh Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menginstruksikan atau menyampaikan kepada anak kita. Kalau tidak jelas, Bu kapan nanti kita keluar? Mau makan malam bareng? Nanti habis Isya. Nah habis Isyaan panjang. Tanya lagi habis Isya jam berapa? Kan menimbulkan pertanyaan lagi, itu nggak efektif itu. Atau bahkan kemudian ya sudah anaknya santai-santai karena dianggap masih habis Isya gitu ya. Kemudian ayo siap-siap. Loh katanya kan ini masih habis Isya. Ya, ayo jam 7, jam 8. Di tempat ini, di tempat ini. Nah, ini settingnya harus jelas. Maka supaya tidak terjadi komunikasi yang miss, maka kita harus perhatikan apa? Itu setting dari tadi. Nah, kemudian yang kedua P. P-nya itu adalah partisipan. Nah, ini yang banyak Bapak Ibu sekalian prinsipnya. Partisipan itu artinya adalah kita memahami siapa lawan komunikasi kita, siapa lawan bicara kita. Kira-kira relevan nggak ya saya ngomong ini dengan dia? Ya kalau ngomongan ini dengan tahu dia orangnya seperti itu, ngapain kan? Nggak relevan. Dia pasti tidak akan memberikan respon terbaik dan memberikan feedback yang baik, nggak mungkin kan? Relevan nggak? Dicek Bu, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira sesuai nggak ya saya ngomong ini dengan dia? Nah, ini harus. Kemudian kita harus juga pahami dia. Artinya memahami di sini adalah fokusnya adalah benar-benar mau mendengar dan menerima. Artinya apa? Kita harus memahami situasi dan kondisinya. Saya menyampaikan, tadi sudah disampaikan, Mas Ali nanti enteng-enteng aja ya. Saya berusaha. Saya harus pahami bagaimana dengan cara yang
Karena temanya juga udah nggak enteng gitu loh masalahnya. Cari lebih enteng itu gimana? Miskomunikasi itu berat sekali. Jadi kita harus pahami, kira-kira dia paham nggak, kira-kira dia mengerti nggak, kira-kira dia. Kemudian kita posisikan dia sesuai dengan apa yang menjadi posisinya. Artinya statusnya, perannya itu sesuai dengan apa yang ada di dia. Ya kalau kita ngomongnya dia lebih tua ya kita posisikan dong. Kalau dia ngomongnya ya misalnya orang tua kita kaulan kariman dong, gitu ya. Kalau misalnya dia teman sejawat, ada gaya. Posisikan dia sesuai dengan posisinya. Bahkan yang keempat dan yang kelima harus juga relevan. Apa yang kita komunikasikan dan kita sampaikan itu relevan. Relevan dalam arti di sini adalah dengan apa yang biasa kita lakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sehingga apa? Sehingga bisa benar-benar sampai. Termasuk juga di dalamnya kita yang menyampaikan itu juga disampaikan dengan lemah lembut, dengan adanya tahapan atau dalam bahasa Al-Quran itu dengan kaulan layyinan. Nah, nanti Bapak Ibu, jadi saya udah nebut 2 terma itu. Ada kaulan karima, ada kaulan layyinan. Nanti dicek dalam terma Al-Quran. Menyebut kaulan kariman, wala takullahuma uffin, wala tanharhuma, wa kullahuma kaulan karima. Itu contoh dari bagaimana kita ngomong kepada orang tua. Berkata saja, ufin saja tidak. Artinya adalah kita harus tetap memuliakan si komunikan, lawan bicara kita. Jadi ini lihat partisipannya. Kalau orangnya Nabi Musa sama Nabi Soleh ketika ingin bertemu dengan siapa Pak? Ya, Nabi Musa aja, kamu aja dah, gitu ya. Kamu lebih fasih dari saya. Gitu. Nah ini penting. Nah ini penting untuk bisa dilihat partisipannya. Partisipan tuh lawan bicaranya dicek. Selain nanti settingnya, latarnya, waktu, tempat dan lain sebagainya itu sesuai. Yang kedua adalah dicek siapa lawan bicara kita. Kemudian E-nya apa Pak? E-nya itu adalah N, tujuan. Tujuan kita untuk menyampaikan itu apa? Tujuannya harus baik. Kaulan ma'rufa. Nah itu dalam terma Al-Quran itu. Tujuannya harus baik Pak, ma'rufa, yang dikenal baik, yang semua orang mengenalnya itu adalah baik. Secara adat dan tradisi itu baik. Tujuannya harus baik Pak yang disampaikan. Kalaupun seandainya kita menyampaikan hal yang seandainya itu tidak baik, kita pun harus menyampaikannya dengan kalau perlu sedikit-sedikit dimencongin dikit lah gitu. Makan makanan istri kita nggak enak, asinan, keasinan. Iya Pak, gimana, enak nggak Pak? Ya tujuannya harus benar. Ya kalau saya ngomong jujur, ini jujur kena, bohong kena ini. Maka harus sebisa mungkin. Ini kayaknya agak kelebihan. Ini kayaknya makannya harus sama kamu. Karena kalau sama kamu asinnya akan lebih tersamarkan dengan manisnya kamu. Misalnya.
Jadi ada hal-hal yang bersifat, ada kinaya. Artinya apa? N-nya harus tepat, Bu. Tujuannya harus jelas. Tujuan kita menyampaikan informasi itu adalah untuk kebenaran, kebaikan, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita melihat kemungkaran, kita cegah, kita sampaikan. Ketika kita memerintahkan kebaikan, kita perintahkan. Itu prinsipnya. Tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan bahasa yang bisa dipahami. Dengan benar-benar disampaikan dengan jelas. Dengan sepenuh hati dan menenangkan. Bahkan di sini saya sebut nih, nanti saya share juga untuk jamaah, ketidakbolehan terus terang dalam komunikasi yang buruk gitu ya. Artinya ya jangan terlalu terus terang lah kalau misalnya, karena tujuannya untuk baik gitu. Ya tapi bukan berarti dalam rangka untuk menutupi keburukan ya. Bukan, tapi dalam rangka untuk menjaga tadi, melihat bagaimana tujuan tadi itu. Nah, ini tapi jangan diselewengkan ini. Kemudian singkatnya speaking, S-P-E-A, act. Act ini artinya adalah berbicara tentang pesannya, berbicara tentang isi informasinya, apa yang kita sampaikan. Sequence artinya adalah pesannya. Nah, pesannya ini Bapak Ibu sekalian juga pesan yang harus berisi, pesan yang harus benar-benar memiliki urgensi. Bukan pesan yang menipu, bukan pesan yang mengandung hal-hal yang membahayakan dan lain sebagainya. Saya teringat di pengajian Pak Oto dulu ya ada cerita, nggak tahu itu benar atau enggak, tapi Pak Oto masih ingat apa enggak? Pembesar seketika hubungi dia, pesan dia, ternyata benar dikirimnya itu kaca pembesar itu. Itu menipu itu Pak. Konotasinya apa? Kemudian ini benar itu pembesar sedikit karena yang dikirimi adalah kaca pembesar itu. Terus ditanya, dia klaim kan, bohong ini nggak bisa. Loh apa yang salah? Katanya. Pesan saya benar ini kok. Iya. Dijelaskan lagi sama Ustadz Sakir ini. Saya sudah samar-samarkan menyampaikan itu Bu. Benar dari Pak Oto ya, masih ingat gak Pak Oto ya? Oh, masih ingat itu. Di pengajian Al-Barokah itu. Nah artinya apa? Harus pesan yang benar, pesan yang baik, ya bukan pesan yang lagu. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Bukan pesan yang lagu, bukan pesan yang tidak berisi, bukan pesan yang apa yang sering dilakukan oleh orang munafik yang bungkusnya saja indah tapi kemudian isinya itu adalah isi yang menjerumuskan. Bukan, tapi benar-benar isi pesan yang berkualitas. Artinya adalah bukan pesan yang bohong, pesan yang bisa dibuktikan dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Kita sudah cek, kita sudah cross check informasinya ini. Oh benar ini. Kita sudah cek informasinya ini, oh ternyata ini fakta ini, oh ini ternyata berguna ini, maka saya sampaikan kepada rekan saya. Saya komunikasikan pesan ini kemudian kepada lawan atau mitra tutur saya. Kemudian yang K itu key itu artinya adalah metode dan gaya. Nah ini juga bicara ini. Ternyata banyak sekali ya Al-Quran, hadis menyebutkan bagaimana caranya, metodenya. Metodenya harus tegas, jelas. Ini prinsip bagaimana kita menyampaikan sebuah kebenaran, jelas, tegas. Asyidda'u alal kufar, ya toh? Kalau memang itu kekafiran, asyidda, tegas. Nggak bisa lembek, sampaikan.
Kalau itu merupakan sebuah kebohongan, sampaikan tegas. Qulil haqqa walau kana murra. Tegas. Gayanya harus tegas kalau itu memang merupakan sebuah kebenaran. Nah, berani atau enggak? Ya berani, sama-sama sebanyak gini. Artinya harus tegas. Dan caranya tadi itu juga tidak mengandung cara yang jahat, cara yang manipulatif. Ini tentu cara-cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya. Ud'u, seru. Serunya itu caranya baik. Mau'idhah hasanah. Kalaupun seandainya terjadi perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan. Respon yang lebih baik. Pernah nggak Bu diomelin cara-cara gitu? Wow. Nah, ini harus ya dari ayat tadi harus argumentatif caranya, harus benar-benar dibuktikan. Ini menjadi kuat. Nah, kemudian I itu adalah instrumentalisis. Artinya adalah salurannya. Nah, harus dicek nanti apa saluran yang tepat. Apa yang berkaitan dengan saluran ini adalah berkaitan dengan instrumen itu adalah bisa jadi adalah intonasinya. Nah, itu diatur itu. Kita bisa lihatlah dalam ayat Al-Quran kan tegas itu berbicara soal akidah, intonasinya kan tegas sekali. Ya, walaili idza apa namanya, wailul likulli humazatil lumazah, kan jelas. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa ada penekanan intonasi, di mana penekanan intonasi itu dalam rangka untuk ya bisa jadi terjadi pengulangan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, itu kan menunjukkan bahwa ada penekanan. Bisa jadi bisa kita ulang. Al-Quran melakukan itu, ada penekanannya. Jadi intonasi kita menyampaikan itu bisa jadi juga akan berbeda penerimaannya. Gitu ya. Katanya sama, tapi bisa jadi berbeda karena intonasinya. Katanya sama, kemudian bisa jadi intonasinya berbeda. Maka oleh karena itu kita harus pastikan nanti tone-nya jelas, tekanannya jelas. Artinya kualitas apa yang kita sampaikan ini adalah kualitas yang bisa benar-benar jelas, tenang, tidak memaksakan, banyak sekali. Itu buktinya Rasul menyampaikan wahyunya dengan beragam kiroat misalnya. Ya toh? Gimana diterima oleh kalangan Makkah, kalangan Hudel, kalangan Kufah, gitu kan? Berbeda itu. Berbeda ragam kiroat yang bilughati qaumihim. Nah, itu juga penting. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir ini N-nya itu adalah norm itu artinya norma. Nah, dicek etikanya, normanya. Banyak sekali normanya. Normanya itu misalnya kalau bisa dirujuk dalam surat Toha 44, misalnya ada kaulan layyinan, ya normanya itu lemah lembut, jangan kasar. Normanya itu harus kaulan baligha. Kaulan baligha itu adalah to the point. Kaulan baligha itu adalah padat, tidak bertele-tele. Nyampaikan sesuatu itu enggak bertele-tele, to the point sajalah. Kemudian apa? Apa etika yang terakhir? Konfirmasi, verifikasi dulu. In ja'akum fasikun binaba'in fatabai
Tabayun dulu. Normanya itu tabayun. Cek dulu. Tadi Ibu ya, kembali lagi jangan sarser, tapi normanya itu adalah semangat literasi dan semangat untuk tabayun, semangat untuk mau mengkonfirmasi. Maka kalau sudah situ silahkan. Mau G-nya itu adalah genre, ragam yang mau disampaikan. Mau dengan cara verbal, mau dengan cara yang lebih puitis, mau dengan gaya tanya jawab, mau dengan pertanyaan, mau dengan cara debat, semua itu bisa dilakukan. G-nya itu adalah genre. Kalau saya ngomong sama dia, saya coba tanya dulu dia. Dia udah mau selesai nih, misalnya sekolahnya, dia mau masuk SMP mana ya, tanya dengan dialog. Itu dilakukan dalam Al-Quran, bukan tidak. Nabi kita Ibrahim dengan Nabi kita Ismail, ya kan, nyampaikan, ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fangzur madza tara. Ada proses. Atau bisa jadi juga ada perintah langsung, bisa. Atau bisa jadi juga dalam bentuk hal-hal yang berkaitan dengan lebih puitis. Banyak sekali contoh-contoh di mana Al-Quran ingin menyampaikan sebuah esensi kemudian dengan bentuk-bentuk hal-hal yang bersifat keindahan. Atau sering kita menyebutnya dengan amsalul Quran, permisalan-permisalan dalam Al-Quran, menyampaikan tentang surga, menyampaikan tentang neraka, itu dengan amsal-amsal, dengan prosa-prosa yang kemudian itu menunjukkan keindahannya, ya, menunjukkan bagaimana keburukannya dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, jadi bagaimana supaya tidak terjadi miskomunikasi dan bagaimana Islam mengatasinya? Kalau merujuk dari peta speaking yang harus kita antisipasi, bagaimana settingnya, bagaimana partisipannya, bagaimana end tujuannya, bagaimana act berkaitan dengan caranya, gitu ya. Kemudian bagaimana key yang berkaitan dengan aktivitas, metode dan lain sebagainya, sampai kemudian bagaimana kita menyampaikan, maka kita harus pastikan ini aktivitas yang senantiasa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu, apa strategi kita supaya tidak terjadi miskomunikasi dalam kehidupan kita dan bagaimana Islam mengaturnya? Yang pertama adalah verifikasi, tabayun, literasi. Apalagi informasinya tadi kita sampaikan terima dari orang yang tidak jelas. Jangan sampai kita tidak punya. Cek sumber primernya, cek datanya, konfirmasi sebelum kemudian kita share, sebelum kita publikasi. Tadi ayatnya, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayin. Benar nggak itu kejadiannya, latarnya, situasinya, waktunya, tempatnya, benar nggak? Kemudian yang kedua apa? Sesuaikan. Minum dulu ya Bu ya. Kemudian apa? Pastikan, sesuaikan partisipannya ya Bu ya, dicek ngomong sama siapa ini. Kita ngomong sama Pak D atau ngomong sama orang tua, ngomong sama anak. Kenali kalau bahkan, jadi pahami, kita analisis audiensnya. Kemudian yang ketiga apa? Dari N dan X gunakan argumentasi dan bukti. Jadi harus argumentatif, harus bukti yang kuat,
Jangan sampai kemudian tidak didasari dengan bukti yang nyata. Nah, kalau sudah terbukti benar-benar fakta, kita sudah kenal bagaimana partisipan kita, maka tentukan bagaimana cara kita menyampaikannya. Kayaknya Bapak aja deh yang menyampaikan, kayaknya Ibu aja deh yang menyampaikan. Bisa. Pilih. Kira-kira melalui pesan ini pantas gak ya? Saya ketik. Ataukah kemudian saya datang langsung ya? Cek caranya. Paling pas yang mana? Oh kayaknya kalau cuman lewat pesan, lewat WA nggak pas. Maka lewat langsung. Dicek ya Bapak Ibu sekalian. Barulah kemudian terapkan dengan baik. Lemah lembut, to the point. Kaulan layinan, kaulan balighon. Ada kaulan layinan, lemah lembut. Kaulan balighon dengan to the point, praktis, padat, berisi. Kaulan sadidan, yang baik, bukan yang buruk. Maka itulah harapannya bisa benar-benar kita lakukan. Nah, dari komunikasi yang beradab inilah kita bisa benar-benar menghargai satu sama lain. Mengenal sisi-sisi nilai-nilai kemanusiaan, dan itu semua bisa dibuktikan dan dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berdakwah, Rasul pun juga menerapkan sebagaimana dalam dakwahnya, melihat audiensnya, caranya dengan penuh kelembutan, yang disampaikan itu adalah hal-hal yang benar, padat, tidak bertele-tele. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan memantik dialog pada kesempatan saat ini. Terima kasih, ya kurang lebihnya mohon maaf, jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.